Prabowo Subianto belum mengumumkan siapa cawapres yang akan digandengnya di Pilpres 2024. 4 nama mengerucut sebagai kandidat cawapres Ketua Umum Gerindra tersebut. Keempatnya yakni Hovifah Indar Parawansa, Gibran Rakabuming, Erick Thohir, hingga Erlangga Hartarto. Karena desakan waktu pendaftaran dalam tempo secepat-cepatnya, Prabowo harus memilih. 1 dari 4 calon ini akan dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres. Apa kekuatan dan kelemahan elektoral dari masing-masing kandidat cawapres ini yang menjadi bahan pertimbangan Prabowo? Mari simak ulasan dari Denny JA. 1. Hovifah Indar Parawansa. Ia satu-satunya calon perempuan di antara 3 pasang capres dan cawapres. Jumlah pemilih perempuan itu sekitar 50% dari total pemilih di Pilpres 2024 nanti. Hovifah juga kental sekali nuansa NU. Total komunitas NU kini sebanyak 52%. Kekuatan lain dari Hovifah, ia kini gubernur Jawa Timur. Sementara Jawa Timur adalah kantong suara yang sangat menentukan kemenangan. Yang bisa menang telak di Jawa Timur besar pula kontribusinya untuk menang di seluruh Indonesia. Kelemahan Hovifah memang pemilihnya lebih banyak terkonsentrasi di Jawa Timur saja. Pamor Hovifah kurang meluas secara nasional. 2. Gibran Rakabuming Raka. Kekuatan Gibran, ia satu-satunya wakil dari generasi milenial yang lahir setelah tahun 1982. Total pemilih milenial berdasarkan survei LSI Denny JA September 2023 sekitar 48%. Ini jumlah yang banyak sekali yang potensial bisa diambil oleh Gibran. Gibran juga memiliki efek Jokowi. Yang paling besar itu karena memang ia putra Jokowi. Sementara Jokowi sekarang ini sangat populer. Tingkat kepuasan publik pada Jokowi, approval rating sekitar 70-80%. Gibran juga kuat di Jawa Tengah. Ia satu-satunya cawapres yang bisa mengimbangi Ganjar di Jawa Tengah. Jika suara Ganjar bisa diturunkan di sana, maka suara Ganjar di seluruh Indonesia juga bisa dikurangi. Kelemahan dari Gibran adalah resistensi padanya keras sekali di kalangan terpelajar. Itu berkaitan dengan isu dinasti politik. Juga berkaitan dengan usianya, pengalamannya yang dianggap belum berada pada level pemimpin nasional. Benturan yang disebabkan oleh hadirnya Gibran di pentas cawapres juga lumayan panas. Ini karena PDIP sebagai partai asal Gibran secara emosional terluka. 3. Erlangga Hartarto. Ia ketua umum partai terbesar nomor 2, Golkar. Erlangga Menko Ekonomi. Ia fasih dengan persoalan ekonomi yang saat ini dianggap publik luas sebagai isu paling penting. Apalagi setelah musibah COVID-19 selama 3 tahun, dibandingkan dengan cawapres dari capres lain seperti Muhaimin ataupun juga Mahfud MD. Erlangga memang menjadi antitesa yang hebat jika isu ekonomi yang ditonjolkan. Kelemahan dari Erlangga, ia rawan dengan isu yang bisa digoreng oleh lawan-lawan politiknya. 4. Erick Thohir. Sebagaimana Erlangga, Erick Thohir juga fasih dengan isu-isu ekonomi. Ia juga fasih dengan bisnis dan usaha. Erick pun dekat dengan jaringan dana besar untuk ikut membiayai kampanye. Kelemahan Erick, ia memang tidak memiliki pendukung pemilih yang militan di satu teritori atau satu kantong suara yang besar. 1 dari 4 tokoh ini dalam waktu tak lama lagi akan dipilih oleh Prabowo sebagai pasangan cawapresnya.
Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, kini tengah berada dalam situasi politik yang menarik perhatian. Spekulasi kuat mengenai kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden cawapres untuk Prabowo Subianto telah mencuat ke permukaan. Dalam konteks ini ada pertanyaan yang muncul, bagaimana sikap Gibran terhadap PDIP jika ia memutuskan untuk mendampingi Prabowo yang berada di kubu yang berbeda. Pengamat politik Ujang Komarudin menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan sikap yang mungkin diambil oleh Gibran dalam situasi ini. Pertama, Gibran dapat mengajukan pengunduran diri secara santun sebagai kader PDIP. Atau yang kedua, ia bisa memilih untuk menunggu dipecat oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Ujang, kemungkinan yang lebih mungkin adalah Gibran cenderung memilih untuk dipecat di tengah jalan jika menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo. Kemungkinan tidak mengajukan pengunduran diri jika Gibran menerima tawaran menjadi cawapres Prabowo. Dalam skenario ini, Gibran akan menggunakan alasan bahwa dirinya dipilih untuk menjadi cawapres. Ini akan membuatnya terus berjalan tanpa pamitan kepada PDIP. Ujang mengatakan pada Rabu 11 Oktober 2023. Skenario dipecat oleh PDIP dapat membawa simpati publik bagi Gibran daripada harus pamit kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dengan alasan memilih jalan yang berbeda dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Situasi ini menciptakan sebuah drama politik menarik. Sebagai seorang kader, seharusnya Gibran tunduk dan patuh terhadap partai. Namun dengan alasan dicawapreskan, ia harus mengambil keputusan sebagai seorang calon wakil presiden. Ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kader harus menuruti perintah ketua umum partai. Kedekatan Pak Prabowo dan Hovifah dengan rakyat. Kita harus bekerja sama dan kita harus turun ke rakyat, membantu rakyat mengatasi kesulitan rakyat hari ini. Belusukan Prabowo dengan masyarakat. Banyak yang bilang keakraban Prabowo dengan masyarakat terlihat dari aksinya yang peduli banget sama rakyat. Beliau seringkali terlihat turun tangan langsung untuk membantu warga yang membutuhkan, dari memberi sembako, membantu korban bencana, sampai mengunjungi petani di pelosok desa. Gak heran kalau Prabowo disukai banget sama banyak orang. Yang tidak kalah penting juga adalah kedekatan Hovifah dengan rakyat. Hovifah dikenal dekat dengan berbagai kalangan, terutama rakyat, karena rakyat adalah ujung tombak pembangunan. Kedekatannya semakin membuat rakyat percaya padanya. Rakyat berharap Hovifah memimpin Republik Indonesia di masa yang akan datang. Tanggal 17 Pak Prabowo ulang tahun. Berarti udah siap ngasih surprise Pak hari ini? Udah siap ngasih surprise? Udah.